Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wisnu Aribo Proponegoro dalam channel YouTube saya. Kali ini kita bicara tentang perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan atau memory device merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data dalam komputer. Saya ulang, perangkat penyimpanan atau memory device merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan penyimpanan dalam memori komputer. Berdasarkan kekekalannya, penyimpanan dibedakan menjadi yang pertama adalah penyimpanan sementara atau temporary memory dan penyimpanan tetap atau permanent memory. Setelah itu, berdasarkan letak memori, komputer dibedakan menjadi memori yang letaknya di dalam atau internal memori dan memori yang letaknya di luar atau yang disebut dengan external memory. Memori internal adalah memori yang letaknya pada perangkat mainboard. Kapasitas memori internal harus cukup besar untuk menampung semuanya. Memori internal terdiri dari ROM atau yang disebut dengan read-only memory dan RAM, random access memory. ROM, read-only memory, berfungsi sebagai memori yang berisi data yang dapat dibaca oleh prosesor saat komputer dihidupkan. Bersifat permanen, berisi mikroprogram. Jadi ROM ini sudah ada di dalam mainboard. Inilah yang membaca pertama kali jika komputer itu dihidupkan. Ini contohnya yang disebut dengan ROM atau read-only memory. Jenis-jenis program yang ada di ROM antara lain PROM atau Programmable Read-Only Memory. Kedua ada EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Yang ketiga adalah EEPROM atau Electronical Erasable Programmable Read-Only Memory. Itu program-program yang ada di dalam ROM. RAM, Random Access Memory, suatu keping IC yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan dan baru diproses oleh prosesor. Jadi dia merupakan penyimpanan sementara dari data yang akan diproses dan yang sudah diproses oleh prosesor. Bersifat sementara, jenis-jenis RAM antara lain DRAM atau Dynamical Random Access Memory, EDORAM, Extend Data Out Random Access Memory, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ini contoh RAM. Pita magnetik. Teknologi pita magnetik masih banyak digunakan sebagai sarana backup data atau pengarsipan. Kapasitas penyimpanan pita magnetik saat ini mencapai 66 GB. Kecepatan putarnya bertambah tinggi sehingga dapat dilakukan lebih cepat. Memori eksternal. Memori eksternal adalah yang termasuk di dalam memori eksternal adalah hard disk. Sebuah media penyimpanan permanen yang memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Kapasitas hard disk yang beredar saat ini adalah 250 GB sampai dengan 1 TB. Ini contohnya, contoh dari sebuah hard disk. Disk floppy atau floppy disk.
Diciptakan dengan tujuan agar data dapat dipindahkan dari suatu komputer ke komputer lain. Ukuran yang umum pada saat ini adalah ukuran 3,5 inci dengan kapasitas 144 MB. Pada masa sebelumnya ukurannya 5,25 inci dengan kapasitas 1,2 MB. Sekarang sudah tidak ada, bentuknya seperti ini. Piringan optik. Piringan optikal atau optical disc dapat dikatakan sebagai teknologi optikal dan sinar laser. Karena media menggunakan kepingan fiberglass yang bisa dibaca. Dapat menampung data hingga ratusan atau ribu kali dibandingkan dengan disket. Kapasitas antara 500 sampai 800 MB dapat berupa CD, DVD, dan RDVD atau juga ada juga RW DVD, artinya bisa dibaca dan dihapus kembali. CD compact disc atau compact disc yang biasa disebut merupakan jenis piringan optik yang pertama kali. Kelebihannya dari CD yaitu lebih portable, tidak bisa terkena virus karena dia hanya membaca satu kali. DVD, Digital Video Disc, merupakan teknologi piringan kedua setelah CD. Contoh formatnya yaitu pembuatan video, audio video, dan lain-lain. Itu menggunakan DVD, Digital Video Disc. USB atau flash disk. USB atau flash disk adalah piranti penyimpanan eksternal yang berbentuk pena dan dengan panjang 53 sampai dengan 63 mm, lebar 17 mm, dengan tinggi 8 mm, bentuknya kecil dan ramping, dicolok di port USB. Memiliki kapasitas penyimpanan lumayan besar. Demikian pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya, Wisnu Aribowo Proponegoro. Terima kasih.